Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Vini Anggarini, guru mata pelajaran sejarah. Materi pertama, kita akan mempelajari tentang konsep dasar sejarah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah memahami makna sejarah, yang kedua memahami cara berpikir diakronis, yang ketiga memahami cara berpikir sinkronis, yang keempat menganalisis manusia, ruang dan waktu, yang kelima menganalisis konsep perubahan dan berkelanjutan. Gambar berikut menggambarkan contoh peristiwa sejarah. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sejarah? Apakah kalian sudah memiliki pengertian sendiri apa itu sejarah? Yang pertama adalah pengertian sejarah, asal-usul kata sejarah atau etimologi. Sejarah berasal dari bahasa Arab yakni sajaratun yang berarti pohon. Dalam Yunani kuno atau historia, sejarah berarti ilmu atau belajar dengan cara bertanya-tanya. Dalam bahasa Inggris, history yakni masa lampau umat manusia atau kejadian-kejadian yang dibuat oleh alam. Dalam bahasa Belanda, geschiedenis yakni kejadian-kejadian yang telah dibuat oleh manusia. Definisi sejarah menurut para ahli. Menurut Herodotus, sejarah sebagai sebuah kajian yang menceritakan jatuh bangun atau perputaran masyarakat, tokoh, dan bahkan sebuah peradaban. Beliau juga dikenal sebagai the father of history atau bapak ilmu sejarah. Dialah yang pertama kali menulis sejarah tentang perang Yunani dan Persia dalam bukunya Historia. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah yakni catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Roslan Abdul Ghani, ilmu sejarah sebagai penglihatan tiga dimensi waktu, yaitu penglihatan ke masa silam, penglihatan ke masa sekarang, dan penglihatan ke masa depan. Sejarah memiliki keterkaitan antara masa lampau dengan masa sekarang dan masa depan. Yang dimaksudnya adalah masa lalu akan memberikan pengalaman, masa sekarang mendorong pemikiran, sedangkan masa depan memberikan harapan. Sejarah dalam pandangan para tokoh. Yang pertama, Aristoteles mengungkapkan bahwa sejarah bergelut dengan yang partikular dan hal aktual yang sudah terjadi. Francis Bacon, sejarah mempelajari sesuatu dalam waktu dan tempat dengan ingatan sebagai instrumen esensial. Vico, sejarah adalah disiplin ilmu pertama manusia. Ia pusat pengertian manusia, karena manusia menciptakan sejarah. Menurut Collingwood, sejarah ialah ilmu tentang tindakan manusia di masa lalu dan diperoleh melalui interpretasi bukti-bukti sejarah. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah menyuguhkan fakta secara diakronis atau memanjang dalam waktu, ideografis atau bersifat mendeskripsikan, unik, dan empiris atau bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh. Jadi, anak-anak, setelah kalian mengetahui pengertian sejarah dari beberapa para ahli, yang paling sederhana adalah kalian harus mengetahui sejarah diri kalian sendiri dengan mengetahui orang tua kalian, kakek nenek kalian, dan orang-orang dalam keluarga sebelum kalian, yakni silsilah keluarga. Sejarah sebagai peristiwa, kisah ilmu, dan seni.
Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian kenyataan aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau yang harus bersifat objektif. Seperti contohnya adalah peristiwa proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan pada ingatan dan tafsiran manusia tentang masa lampau yang memiliki kemungkinan bersifat subjektif. Seperti contohnya adalah kisah Candi Prambanan yang mengisahkan tentang Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Sejarah sebagai ilmu. Leopold von Ranke adalah sosok penting di balik sejarah sebagai ilmu positif. Menurutnya, sejarah harus objektif dan mampu memberikan informasi secara utuh dan menyeluruh. Syarat sejarah sebagai disiplin ilmu yang pertama harus empiris, yakni pengalaman manusia. Yang kedua, mempunyai objek atau seluruh aktivitas manusia. Yang ketiga, memiliki teori, yakni kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang keempat, memiliki metode, yakni memiliki langkah-langkah, cara-cara ilmiah. Sejarah sebagai seni membutuhkan intuisi, emosi, dan gaya bahasa. Sebagai seni, sejarah memiliki beberapa kekurangan. Pertama, kehilangan ketepatan dan objektivitas. Kedua, sejarah akan terbatas. Contohnya adalah film Insinyur Soekarno dan film Habibie Ainun. Itu adalah contoh sejarah sebagai seni. Kegunaan sejarah. Secara umum, yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Sebagai ilmu, maka dalam melakukan penulisan sejarah harus digunakan prinsip-prinsip umum yang diakui kebenarannya secara universal. Yang kedua, sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah menyajikan berbagai fakta masa lampau mengenai aktivitas manusia yang patut dijadikan contoh dan kebenaran yang akhirnya selalu menang melawan kejahatan. Yang ketiga, sejarah sebagai pendidikan penalaran. Belajar sejarah melatih manusia untuk berpikir terbuka dan kritis, melihat sejarah dari berbagai dimensi. Selanjutnya, yang keempat, sejarah sebagai pendidikan politik. Berbagai pergantian kekuasaan pada masa lampau merupakan pendidikan politik yang akan memberikan referensi untuk menentukan sistem politik yang lebih tepat bagi bangsa. Yang kelima, sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Pengalaman kegagalan dan keberhasilan memberikan referensi bagi manusia masa sekarang untuk membuat kebijakan yang bijak atau benar. Yang keenam, sejarah sebagai pendidikan keindahan melalui candi, masjid, tarian, nyanyian, bangunan, keraton, kita bisa memahami nilai-nilai estetika atau keindahan. Yang ketujuh, sejarah sebagai ilmu bantu. Sejarah berguna sebagai ilmu bantu untuk memahami disiplin ilmu lain seperti sosiologi, politik, hukum, dan lain-lain. Yang kedelapan, sejarah sebagai bukti. Melalui fakta-fakta masa lampau, sejarah dapat membuktikan suatu kebenaran. Cara berpikir diakronis. Kata kuncinya adalah kronologi, yakni mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Cara berpikir diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui batasan waktu. Diakronis artinya sejarah memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Contoh cara berpikir diakronis. Ingat, kata kunci dari berpikir diakronis adalah tadi apa? Kronologi. Jadi, di sini adalah contoh dari peristiwa proklamasi yang sesuai dengan urutannya.
Yang pertama adalah pemboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadilah peristiwa proklamasi. Dari rangkaian kronologi peristiwa ini, itulah yang dinamakan cara berpikir diakronis. Kalau tadi berpikir diakronis, sekarang berpikir sinkronis. Cara berpikir sinkronis ini memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah secara luas. Kata kuncinya adalah secara luas. Dengan bidang ilmu lainnya seperti bidang ekonomi, sosiologi, dan geografi. Jadi, cara berpikir sinkronik dapat membuat kita untuk mengetahui hal-hal detail yang terjadi pada peristiwa sejarah. Contoh cara berpikir sinkronis seperti kerusuhan pada tahun 1998, di sana berimbas pada aspek ekonomi, sosial, dan politik. Setelah kalian mengetahui pengertian dari cara berpikir diakronik dan cara berpikir sinkronik, ini adalah tabel perbedaannya agar kalian lebih memahami. Yang pertama, cara berpikir diakronik, mengkaji peristiwa secara kronologis. Ingat, kata kuncinya adalah kronologis. Terus, memberikan pemahaman yang dinamis tentang kehidupan manusia yang terus bergerak, berproses, dan bertransformasi. Sedangkan cara berpikir sinkronik yakni mengkaji peristiwa secara mendalam atau luas. Ingat, kalau cara berpikir sinkronik kata kuncinya adalah secara mendalam atau luas dan memberikan pemahaman yang meluas tentang peristiwa sejarah. Sekarang kita masuk ke manusia, ruang, dan waktu merupakan 3 unsur penting dalam kajian sejarah. Manusia merupakan pelaku dari suatu sejarah. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat membuat sejarah, maka yang dipelajari dalam sejarah adalah manusia. Sejarah, rekaman kreativitas manusia yang terus bergerak, berproses, dan beradaptasi dengan ruang dan waktu. Yang kedua adalah ruang. Ruang adalah tempat manusia beraktivitas. Peristiwa sejarah dalam proses interaksi manusia dengan manusia lainnya pada suatu ruang tertentu. Peristiwa sejarah tidak akan terjadi pada ruang yang sama. Hal inilah yang menjadikan peristiwa sejarah dinilai bersifat unik karena sejarah terjadi dalam suatu tempat. Contohnya adalah ini adalah konferensi meja bundar yang terjadi di Belanda di kota Den Haag. Waktu adalah seluruh rangkaian proses, pembuatan, atau keadaan. Sejarah selalu berkaitan dengan kronologi. Setiap peristiwa sejarah selalu berbeda-beda dari waktu ke waktu. Perubahan dan berkelanjutan. Perubahan merupakan gejala umum yang terjadi pada masyarakat. Sejak adanya manusia sampai sekarang, perkembangan hidup manusia terus berlangsung. Perubahan akan berkelanjutan dengan seiringnya waktu. Perubahan yang berjalan secara lambat disebut dengan evolusi, sedangkan perubahan yang berlangsung secara cepat disebut revolusi. Ini merupakan contoh dari perubahan. Dulu, para petani membajak sawah menggunakan hewan, sekarang sudah menggunakan mesin. Sebagai contoh yang di bawah, dulu banyak masyarakat menggunakan sepeda untuk bertransportasi dan sekarang sudah kendaraan yang bermesin seperti mobil dan motor. Mesin ketik yang dulunya harus diketik secara manual sekarang sudah bisa pakai laptop atau komputer. Berkelanjutan. Mempelajari sejarah, kita akan menyadari bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi dari dulu sampai sekarang sejatinya merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia sekarang merupakan mata rantai dari kehidupan manusia di masa lampau.
Baiklah anak-anak, itu adalah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.